Kakek tua dan para pemuda kembali ke desa dengan kabar yang mengerikan. Perjanjian berdarah dengan mak lampir. Seluruh warga desa berkumpul di balai desa. Wajah mereka pucat pasi dan mata mereka penuh ketakutan. Mereka tak percaya bahwa legenda yang selama ini mereka dengar kini menuntut tumbal nyata dari mereka sendiri. Pak Lurah yang biasanya tegas kini tampak tak berdaya. "Bagaimana ini bisa terjadi?" bisiknya, suaranya lirih. "Apakah kita harus menyerahkan salah satu dari kita?" Sebagian warga menolak keras perjanjian itu. "Kita harus melawannya. Kita tidak bisa membiarkan mak lampir menguasai kita," teriak seorang pria. Namun yang lain ketakutan. Mereka tahu melawan mak lampir sama saja dengan bunuh diri. Kekuatannya tak tandingi, dan mereka telah melihat bukti kengeriannya pada Bima dan teman-temannya. Perdebatan sengit pun terjadi, memecah belah desa. Ketakutan akan mak lampir dan dilema mengerikan ini membuat mereka kalut. Kakek tua dengan kebijaksanaannya mencoba menenangkan warga. "Kita tidak punya pilihan lain untuk saat ini," katanya dengan berat hati. "Kita harus mencari cara untuk menghentikan mak lampir, bukan melawannya dengan sia-sia. Tapi untuk sekarang, kita harus menyelamatkan desa." Keputusan itu sangat berat. Setiap keluarga bergidik ngeri membayangkan siapa di antara mereka yang akan menjadi korban selanjutnya. Purnama pertama segera tiba. Suasana di desa terasa sangat tegang, seolah setiap napas dihitung. Semua warga mengurung diri di rumah, berdoa dan berharap mereka tidak terpilih. Di setiap rumah, pintu dan jendela dikunci rapat, dan obor-obor dinyalakan terang benderang. Mereka berharap cahaya dapat mengusir kegelapan yang akan datang. Malam itu, langit diselimuti awan hitam. Hanya sesekali bulan penuh tampak di balik awan, cahayanya memancarkan aura suram. Tiba-tiba, dari arah hutan larangan, terdengar suara tawa melengking yang familiar. Tawa itu menggema di seluruh desa, membuat bulu kuduk berdiri. Semua orang tahu, mak lampir telah datang untuk menuntut janjinya. Di saat yang sama, salah satu rumah di ujung desa yang ditinggali oleh keluarga miskin dengan seorang gadis muda bernama Maya, tiba-tiba terdengar suara teriakan histeris. Warga yang ketakutan hanya bisa meringkuk di dalam rumah, tak berdaya. Pagi harinya, ketika warga memberanikan diri keluar, mereka menemukan pintu rumah Maya terbuka lebar. Tidak ada tanda-tanda perlawanan, hanya kehampaan. Maya, si gadis muda, telah lenyap. Sebuah sapu tangan miliknya tergeletak di tanah, berlumuran noda hitam yang tampak seperti tanah hangus. Itu adalah jejak mak lampir. Purnama pertama telah menelan korban pertamanya, dan desa itu kini hidup dalam ketakutan abadi, menanti purnama berikutnya.